Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan guru kita semua, Sayyidi Syekh Idrus Hashim, murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Ikuti kajian-kajian beliau melalui channel Kiai Idrus Hashim Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kesehatan kepada Anda semuanya. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini menjelaskan tentang sihir dalam pandangan akidah Islam. Saya sudah sajikan beberapa referensi ya, karena masalah ini belakangan cukup banyak didiskusikan oleh beberapa orang. Nah, saya ingin coba memberikan perspektif berdasarkan apa yang saya tekuni. Saya bukan praktisi pengobatan-pengobatan non medis ya. Tapi secara umum saya ingin memberikan panduan yang mudah untuk orang-orang di luar sana supaya pertama tidak mengingkari hal gaib, karena bagaimanapun hal gaib itu ada dalam agama, disampaikan oleh sumber yang terpercaya, tapi dalam saat yang sama juga tidak mudah terpedaya oleh kisah-kisah mistis yang didramatisasi ya. Karena sekarang di Indonesia ini banyak dukun-dukun palsu, dia menjual agama demi kepentingan pribadinya. Saya sangat sepakat dengan orang-orang yang berupaya untuk mencerdaskan masyarakat dan menyadarkan mereka tentang adanya praktek-praktek perdukunan palsu itu. Mereka-mereka yang memang menggunakan kedangkalan nalar sebagian orang untuk memuaskan kepentingan pribadinya. Ya, menjual aksesoris atau barang-barang tertentu yang dikatakan bisa mengusir jin, padahal ternyata tidak begitu ya. Nah, itu terjadi. Jadi saya ingin dengan video ini orang kemudian tersadarkan bahwa oh ternyata sihir itu ada, jin itu ada, hal gaib itu memang ada, tapi tidak semua hal gaib itu wajib dipercaya. Prinsipnya saudara-saudara sekalian, hal gaib yang wajib dipercaya itu adalah hal gaib yang terbukti berasal dari sumber yang terpercaya. Itu saya kira sangat logis ya. Sumber yang terpercaya dalam hal ini dalam ajaran Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Selama hal gaib itu dikabarkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan keduanya sudah terbukti valid kesahihannya, maka kita wajib percaya hukumnya. Sihir ada dalam Al-Quran? Ada. Jin ada dalam Al-Quran? Ada. Berarti wajib percaya atau tidak? Wajib percaya. Tapi kasus per kasus, nah sekarang misalnya ada orang diklaim, wah ini terkena santet. Ternyata setelah didiagnosa itu masalah psikologis. Anda mengingkari santetnya, kasus per kasus ini. Oh enggak, ini bukan santet, ini masalah gangguan psikologis. Salah atau enggak? Ya enggak salah. Karena yang diminta dari Anda adalah percaya bahwa sihir itu ada. Aslus sihar, jadi prinsip bahwa sihir itu ada, Anda wajib percaya. Tapi kasus per kasus, ada orang kemudian mendramatisasi kisah anaknya, dibawa ke dokter, kata dokter diagnosa nggak ada penyakitnya bu. Langsung disimpulkan, oh ini ada yang nempelin, ini begini-begini. Anda wajib percaya nggak? Nggak. Ya, harus dibedakan terlebih dulu. Tapi Anda wajib percaya kepada jin nggak? Ya, wajib percaya. Tapi apakah kasus-kasus tertentu itu adalah intervensi jin? Itu tidak wajib dipercayai ya. Karena bagaimanapun boleh jadi orang itu salah dalam menganalisa, salah dalam menafsirkan kejadian. Kan bisa jadi. Yang kita ingkari bukan jinnya, bukan sihirnya, tapi kasus-kasus yang diduga ada intervensi sihir dan jinnya. Oke? Oke, pertama saya ingin bawakan referensi dari kitab akidah yang dijadikan diktat di kampus Al-Azhar. Al-Qaul As-Sadid fi Ilmi Tauhid. Yang perlu kita tegaskan pertama-tama adalah sihir itu bukan sesuatu yang luar biasa ya. Ini kesepakatan para ulama. Sihir itu bukan sesuatu yang luar biasa dalam arti dia itu bisa dipelajari. Beda halnya dengan mukjizat dengan karomah. Kalau sesuatu yang luar biasa itu terjadi pada diri orang yang mengaku sebagai nabi dan dia benar dengan pengakuannya, itu namanya mukjizat. Seperti halnya Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkat. Itu mungkin secara akal dan itu dikabarkan dengan sumber yang terpercaya. Anda nggak bisa mengingkari sesuatu yang dikabarkan oleh sumber yang terpercaya, apalagi itu wahyu ya. Kalau itu ditampilkan pada orang yang saleh, yang mengikuti ajaran Nabi, seorang wali maksudnya, maka itu namanya karomah. Nah, kalau itu ditampilkan pada diri orang yang
berperangai buruk, jauh dari tuntunan syariat, dia bersekutu dengan setan, gitu ya. Nah, itu namanya sihir. Oke? Apa buktinya kalau sihir itu bukan sesuatu yang luar biasa dan bisa dipelajari? Qaul Sadid halaman 139. As-sihar amrun gharib yushbih khawariqal adat. Sihir itu sesuatu yang aneh, ya terlihat aneh. Dia menyerupai khawariqal adat, menyerupai sesuatu yang luar biasa. Tapi dia itu nggak luar biasa, biasa aja sebetulnya kalau Anda tahu sebabnya. Walaysa khariqan lil ada, dia itu tidak bersifat luar biasa. Li'annahu yunalu bitta'allum, karena itu diperoleh dengan mempelajari, dengan belajar. Wa yusta'anu fit tahsilihi bitaqarrub ila syaitan, dan dalam menghasilkannya seseorang itu bekerja sama dengan setan, birtikabil qabaih, dengan melakukan hal-hal yang buruk, qaulan, baik secara perkataan, qalati fi alfadhu syirk, seperti mantra-mantra yang dibaliknya ada lafaz-lafaz kemusyrikan. Nah, jadi ada memang. Wa madhus syaitan, atau memuji setan, wa taskhirihi, wa amalan, atau perbuatan ka ibadatil kawakib, seperti menyembah bintang, wa tizamil janabah, atau terus-menerus dalam keadaan junub, ya, nggak bersuci. Kan setan itu suka dengan kejorokan. Nah, para penyihir juga kira-kira tuh ya mengikuti keburukan setan, ya. Wasairil fusuk, dan kefasikan-kefasikan lain. Minum khamar, misalnya berzina, nauzubillah. Awatiqadan, atau berupa keyakinan, kastihsan ma yujibut taqarrub ilaihi wa mahabbati iya, wa hadza la yahsul adatan. Nah, hal semacam ini, kata Syekh Mahmud Abu Daqiqat, tidak akan terhasilkan illa idza kana bainas sahir wasyaiton tanasubun fisyar, kecuali antara seorang penyihir dengan setan itu ada kesesuaian dalam keburukan. Wa khubthun nafs, dan keburukan jiwa. Fakama annal malaika la tu'awin illa akhyaran nas, sebagaimana malaikat tidak bekerja sama kecuali dengan orang-orang pilihan, orang-orang soleh, al-musyabbihina bihim, yang menyerupai mereka, ahli ibadah, ahli berzikir, gitu ya. Kan malaikat suka dengan zikir kepada Allah. Fil muwadhabah 'alal ibadah wa taqarrub ila Allah ta'ala bil qaul wal fi'l. Kadzalika syayatin, begitu juga setan, la tu'awin illa al-asyrar, tidak bekerja sama kecuali dengan orang-orang jahat, al-musyabbihina bihim fil khiyanah wan najasa qaulan fi'lan wa i'tiqadan. Walhasil, saudara-saudara sekalian, dalam buku-buku akidah, dalam buku tafsir, sihir itu bukan sesuatu yang mereka ingkari, yang diingkari oleh para orang muslim. Sihir itu ada, ya. Tapi sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa meyakini bahwa sihir itu benar-benar ada tidak mengharuskan Anda untuk percaya dengan semua cerita yang dinarasikan oleh orang-orang. Oh, ini terkena santet, ini terkena sihir. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Bagaimana caranya, Ustadz, biar bisa membedakan ini sihir beneran atau enggak? Dilihat orangnya, saudara. Ini orang kira-kira paham agama atau tidak? Orang terpercaya atau tidak? Oke? Pernah terjadi kan di Indonesia itu pembodohan, orang mengaku mengobati dengan pengobatan non medis, ternyata dia seorang pembohong, dipenjara orangnya. Terjadi kan? Supaya Anda tidak tertipu, itu jangan gampang percaya, makanya. Boleh jadi orang itu terkena penyakit, penjelasan medisnya ada, tapi buru-buru disimpulkan ada gangguan mistis. Belum tentu benar. Dan kalau Anda mengingkari, itu nggak mengurangi keimanan Anda. Selama Anda percaya hal-hal gaib yang disebutkan agama itu beneran ada. Malaikat, setan, jin, dan lain-lain, ya. Jadi itu sihir dalam pandangan akidah Islam. Dia adalah sesuatu yang menyerupai sesuatu yang luar biasa dan terlahir pada orang-orang yang bersekutu dengan roh-roh jahat. Tapi ingat, sihir pun dikatakan dalam Al-Quran, wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Para penyihir itu tidak akan bisa membahayakan seorang kecuali atas izin Allah. Makanya orang-orang muslim yang tidak mau terganggu dengan sihir, bangunlah hubungan yang baik dengan Allah. Salat 5 waktu, baca salat kepada Nabi, baca istighfar, baca ayat Al-Kursi, baca muawwidzatain. Anda itu lebih kuat ketimbang jin sebetulnya. Saya pernah bilang bahwa dalam akidah Islam, jin itu sering disebut sebagai jismun latif, makhluk halus. Sementara kita jismun kathib, makhluk padat. Makhluk halus itu dibandingkan makhluk padat, ya kekuatannya jauh sekali. Anda itu secara fisik, apalagi kalau di balik fisik itu ada keimanan yang mantap, jin itu sangat lemah gitu loh. Makanya ketika ada orang mengabarkannya adalah gangguan jin atau bukan, dilihat dulu, ini orang ahlinya atau bukan. Jangan-jangan ini dukun, memang ingin memeras duit orang lain gitu ya, menggunakan agama sebagai jalan untuk menipu orang lain. Kan kita harus hati-hati ya, saudara-saudara. Saya tidak menafikan bahwa
gangguan-gangguan yang bersepsis itu ada, ya. Tapi yang ingin kita luruskan adalah jangan sampai semua penjelasan yang dikaitkan dengan hal-hal mistis itu kita benarkan semuanya. Itu aja gitu ya. Supaya masyarakat tidak tertipu. Apalagi sekarang tuh udah banyak tuh istilah jualan apa tuh yang apa namanya? Garam-garam ruqyah itu. Jangan ya, maksudnya jangan gampang percaya gitu dengan hal begituan. Anda itu lebih kuat, Anda itu sebagai muslim, kalau Anda taat beragama, hal semacam itu tidak akan bisa membahayakan Anda. Kalaupun itu membahayakan, Allah yang memberikan izin, ya. Bukan penyihir itu sendiri. Oke, sekarang kita mari merujuk referensi lain, Syarah Aqidah Wusta yang ditulis oleh Imam Sanusi. Ini seorang ulama besar dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Saya menulis buku Dasar-Dasar Aqidah Ahlussunnah. Itu merupakan syarah atas Aqidah Sughra. Jadi beliau punya kitab lain namanya Aqidah Wusta, ya. Ini Syarah Aqidah Wusta. Apa yang dikatakan oleh Imam Sanusi terkait sihir? Haqiqatus sihir annahu idharu amrin khariqin lil ada. Sihir itu kata beliau penampakan sesuatu yang khariq lil ada. Ya di sini lafadznya khariq lil ada, tapi saya duga maksud beliau itu sesuatu yang terlihat khariq lil ada, terlihat luar biasa. Karena pada akhirnya beliau menyebutkan min nafsin syirriratin khabithatin bimubasyarati a'mali makhsusatin yajri fiha ta'allumu wa ta'lim, yang bisa dipelajari, yang bisa diajarkan. Kalau mukjizat kan nggak bisa dipelajari, nggak bisa tuh orang belajar gimana cara yang belah lautan dengan tongkat atau mendekatkan diri kepada api tapi tidak terbakar. Secara hakiki loh ya. Nah, ada praktek-praktek sebagian kan sekarang kita jumpai orang mendekatkan api ke mulut kemudian tidak terbakar. Ya itu ada tekniknya. Tapi kalau dalam arti sungguhan itu, api kemudian didekatkan, nggak ada halangan sama sekali kan biasanya membakar. Nggak bisa dipelajari itu. Menjadikan badan kita tidak terbakar. Karena itu namanya, kalau terjadi pada diri aku sebagai nabi namanya mukjizat. Karomah juga begitu. Ada karomah-karomah yang terjadi pada seorang wali. Dan karomah itu mungkin ya. Bahwa ada orang-orang yang suka mendramatisasi karomah itu, ya itu persoalan lain. Ada kalanya karomah juga tidak terbukti benar, begitu ya. Harus dilihat juga siapa yang mengabarkan karomah itu, orangnya bagaimana, wali beneran atau bukan. Dan wali beneran biasanya malu untuk mengisahkan keajaiban-keajaiban yang dialami oleh dirinya itu. Jadi sihir itu menurut beliau penampakan sesuatu yang luar biasa atau terlihat luar biasa dari jiwa yang buruk ya. Yang buruk bimubasyarati a'mali makhsusatin, dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu seperti mendekatkan diri kepada setan tadi itu, ya yajri fiha ta'allumu wa ta'lim, yang bisa dipelajari dan diajarkan. Nah, itu. Nah, ada mazhab Mu'tazilah mengingkari. Kata mazhab Mu'tazilah sihir itu bukan sesuatu yang nyata, itu hanya sebagai tipuan saja, tipu daya saja. Wa qalatil Mu'tazilah bal huwa mujarradu ira'atin wa takhyilin la haqiqata lahu. Ya, bimanzilati sya'badha allati sabuha khiffatu harakatil yad atau ikhfa wajhil hailati fi. Nah, tapi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah sihir itu ada karena dia digambarkan oleh Al-Qur'an. Beliau memaparkan dalilnya. Dalilnya kata beliau pertama imkanu dzalikal amr fi nafsi. Kemungkinan sesuatu itu sendiri. Jadi bukan hal yang mustahil ya. Sihir itu mungkin secara akal. Kemudian dia juga dikabarkan oleh Al-Qur'an, banyak ayat-ayat disebutkan di sini. Yu'allimuna an-nasa as-sihr fayata'allamuna minhu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa hum bidarrin bihi ma'rifin illa bi'idnillah. Fa fil ayati kata Imam Sanusi isy'arun bi anna as-sihra thabitun waqi'un haqiqatan. Sihir itu ada dan nyata. Laisa bi mujarrad ira'atin wa tamwihin wa dallat ala anna al-mu'aththir wal khaliq innama huwa Allahu wahdahu. Tapi harus tegaskan bahwa yang berikan dampak itu bukan penyihir, tapi Allah Subhanahu wa taala. Muslim harus sadar betul bahwa kalaupun sihir itu terjadi, tidak boleh meyakini bahwa yang memberikan dampak keburukan atau kejahatan itu adalah penyihir. Tapi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi lagi-lagi ulama akidah tidak mengingkari namanya sihir. Oke? Nah sekarang saya kutipkan juga dari tafsir favorit saya, Mafatihul Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Halaman 223, juz 3 dan 4. Ya. Al-mas'alah ats-tsaniyah i'lam anna lafdz as-sihr fi 'urfi asy-syara' mukhtassun. Lafaz sihir dalam syariat Islam itu khusus untuk bikulli amrin yakhfa sababu, untuk sesuatu yang samar sababnya. Wa yutakhayyal ala ghairi haqiqatihi, dan diimajinasikan ala ghairi haqiqatihi,
tidak sebagaimana adanya, tidak sebagaimana hakikatnya. Wa yajri majrat tamwih wal khila, dan dia itu ya semacam penyamaran dan tipuan. Jadi sihir itu kalau menurut Ar-Razi itu adalah tipuan belaka. Tipuan dan sesuatu yang memang disamarkan. Sebabnya itu bagi sebagian orang nggak tahu nih kenapa. Padahal kalau dipelajari itu sebetulnya bisa diketahui sebabnya. Alhasil dari penjelasan-penjelasan ini, saudara-saudara sekalian, akidah Islam tidak menafikan adanya sihir. Sihir itu ada, ya. Dan proses terjadinya seperti yang tadi kita paparkan. Hanya saja, yang ingin saya tegaskan kepada orang-orang Indonesia ada. Anda jangan sampai gampang percaya bahwa ketika ada satu kejadian yang belum ditemukan penjelasan ilmiahnya, jangan buru-buru menyimpulkan ini adalah intervensi dari jin, ini adalah kiriman dari fulan, ada terlibat konflik dengan fulan, dia adalah seorang dukun, kemudian dia membahayakan Anda. Jangan gampang percaya, karena jin itu pada akhirnya, kalau dilihat kekuatannya, jauh lebih kuat Anda, apalagi Anda sebagai orang beriman. Untuk memastikan apakah ini betul intervensi jin atau bukan, ini orang tuh kerasukan jin atau bukan. Saya nih di pesantren, kadang-kadang dulu saya pernah menjumpai santri yang pura-pura kesurupan dan lain-lain. Ternyata setelah dicek bukan karena kesurupan itu gangguan jin. Yang dia punya masalah psikologis, punya beban psikologis, kemudian dipendam jadi penyakit mungkin. Dan itu terjadi ya. Saya pengen masyarakat Indonesia ini tidak gampang membenarkan hal semacam itu. Boleh jadi benar, boleh jadi salah. Menentukan benar salahnya dilihat siapa yang menjelaskan itu. Orang yang terpercaya atau tidak, paham agama atau tidak. Kalau dia terbukti pernah berbohong, apalagi menjual agama demi kepentingan pribadinya, jangan gampang percaya. Gitu ya. Anda harusnya lebih percaya kepada Tuhan Anda ketimbang orang pintar itu. Harusnya Anda lebih mantap dengan keimanan Anda ketimbang Anda dihantu-hantui oleh rasa ketakutan itu. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan kita dengan fisik yang kokoh, dengan fisik yang kuat, dan kita dibekali bekal oleh Nabi doa-doa yang bisa menjaga kita dari gangguan-gangguan makhluk gaib itu. Jadi poin akhirnya adalah sihir itu ada, oke, jin itu ada. Kenapa ada? Karena dia dikabarkan oleh sumber yang terpercaya, nggak bisa kita ingkari. Tapi meyakini kasus per kasus, ini gangguan jin atau bukan? Ini gara-gara intervensi makhluk gaib atau bukan? Ini orang terkena ini atau bukan? Itu soal penjelasan rincian. Kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak. Anda nggak wajib percaya kalau memang kesimpulannya setelah diteliti, oh ternyata ini gangguan psikologis, ini gangguan normal, cuma dianya aja yang terburu-buru. Saya kira cara pandang ini cukup berimbang ya, karena bagaimanapun kita tidak bisa mengingkari sesuatu yang dikabarkan oleh agama, apalagi kalau sumbernya terpercaya. Tapi dalam saat yang sama, ayo orang-orang Indonesia jangan gampang tertipu dengan kisah-kisah mistis, jangan gampang tertipu dengan penjelasan yang mengait-ngaitkan dengan jin, jangan gampang tertipu oleh orang-orang yang membodohi Anda dengan cara menjual agama demi kepentingan pribadinya. Berhati-hati menentukan guru, berhati-hati melihat penjelasan, lihat keterpercayaan orangnya, lihat background keilmuannya. Kalau memang terbukti berdasarkan penjelasan ahlinya itu adalah gangguan dari jin, ya tidak jadi masalah Anda percaya. Tapi kalau terbukti itu adalah gangguan medis, kemudian orang terlalu mendramatisasi, ya saya kira tidak jadi masalah kalaupun Anda tidak percaya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menjelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.